Setidaknya 80 orang hilang, termasuk 22 personel militer India di negara bagian Sikkim di timur laut setelah hujan deras memicu banjir bandang di wilayah itu. Sedangkan 10 orang dipastikan tewas dalam bencana itu. Hujan deras terjadi di hulu sebuah danau di utara negara bagian tersebut, yang mengakibatkan peningkatan air di Sungai Teesta di Lembah Lacen yang mengkhawatirkan. Situasi semakin memburuk setelah lebih banyak air dibuang dari bendungan terdekat ke sungai. Dua jembatan, yang menghubungkan wilayah utara dengan wilayah lain di negara bagian ini, tersapu air, sehingga berdampak buruk pada layanan transportasi. Para pejabat mengatakan beberapa kendaraan militer terendam lumpur. Kementerian Pertahanan India mengatakan kepada BBC bahwa operasi pencarian dan penyelamatan telah diluncurkan dan pihaknya sedang menunggu informasi lebih lanjut. Upaya penyelamatan juga sedang dilakukan di bagian lain negara bagian itu ketika seluruh lingkungan telah terendam banjir, merusak rumah-rumah dan membuat orang mengungsi. Pihak berwenang sudah mulai mengevakuasi orang-orang dari daerah dataran rendah. Media lokal melaporkan bahwa lebih dari 3.000 wisatawan termasuk di antara mereka yang terjebak di daerah tersebut seperti dilansir dari media Inggris itu. Negara bagian Himalaya rentan terhadap banjir dan bencana alam. Tahun lalu, banjir besar di negara bagian itu menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan menewaskan sedikitnya 24 orang. Banjir tahunan kembali melanda wilayah pelosok di perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir melanda sejumlah kecamatan, di antaranya, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai dan Kecamatan Lumbis. Dari sejumlah video amatir yang diunggah warga Nunukan di media sosial, tampak arus banjir cukup besar. Banjir tersebut diperkirakan sama dengan kejadian tahun 2014 yang menghancurkan banyak rumah warga dan fasilitas umum. Banjirnya cukup besar, tower hanyut, fasilitas umum, semua terendam. Dan evakuasi warga masih terus kita lakukan. Kejadian banjir kali ini cukup besar, dan tidak berbeda jauh dengan peristiwa banjir besar 2014 lalu, ujar Camat Sembakung, Ridwan, dihubungi. Ketinggian banjir sudah mencapai 5 meter di areal permukiman penduduk. Diperkirakan ketinggian air masih akan terus naik. Banyak sekali rumah terendam, untuk jumlah jiwa yang terdampak ribuan. Kalau untuk datanya, kami masih menghitung dan melihat kondisi lapangan. Nanti kalau sudah masuk semua laporannya, kami berikan update-nya, imbuhnya. Sebelum terjadi banjir, hujan lebat mengguyur sejak pukul 22 WITA hingga pukul 5.30 WITA. Kantor camat dan sejumlah sekolah terendam. Ridwan mengatakan, ada 10 desa di Kecamatan Sembakung yang diterjang banjir. Bahkan beberapa desa sudah tenggelam. Adapun desa tersebut yakni Desa Manuk Bungkul, Desa Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul, Desa Tujung, Desa Labuk, dan Desa Pagar. Sebagian korban sudah kami evakuasi ke tempat tinggi. Saat ini, kita lakukan evakuasi bagi warga RT 006 dan RT 007, Dusun Tembelunu, Desa Atap. Ada 112 kakak di 2 RT tersebut, imbuhnya. Ridwan meminta masyarakat agar waspada karena wilayah Malaysia masih terjadi hujan lebat. Dikhawatirkan, ketinggian banjir masih akan terus naik. Warga juga diminta mengungsi sementara di tenda yang disediakan pemerintah di areal perbukitan. Warga juga bisa mengungsi ke rumah keluarga yang berada di wilayah dataran tinggi. Masjid, perkantoran, sekolah, semua terendam. Aktivitas lumpuh total di Sembakung. Kita pusatkan kegiatan dan pendataan di pengungsian. Kita ingatkan hari ini banjir kiriman belum tuntas, masih akan ada lagi kiriman dari Malaysia, karena masih terjadi hujan deras di sana, tegasnya. Untuk diketahui, banjir rutin terjadi setiap tahun. Diduga banjir tersebut kiriman dari Malaysia. Banjir berasal dari Sungai Talangkai di Sepulut Sabah, Malaysia,